Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel OB. Jika kita mempunyai sistem matematika, taruhlah namanya G dengan operasi bintang, bisa jadi operasi bintangnya itu bersifat asosiatif. Bisa jadi juga G memuat elemen identitas. Nah, sistem matematika G dengan operasi bintang yang operasinya bersifat asosiatif dan memuat elemen identitas, maka dia disebut monoid. Dengan unsur identitas, bisa jadi ada unsur di G yang mempunyai balikan terhadap operasi itu. Artinya misalnya A adalah anggota G, maka A dikatakan mempunyai balikan terhadap operasi bintang apabila ada B anggota G, sehingga A bintang B itu sama dengan elemen identitas. Demikian juga B bintang A sama dengan elemen identitas. Nah, jika semua anggota G mempunyai elemen identitas, maka sistem matematika yang dilengkapi dengan sifat bahwa operasinya bersifat asosiatif, G memuat unsur identitas terhadap operasi bintang, dan setiap anggota dari G, setiap unsur dari G mempunyai inverse atau balikan terhadap operasi bintang, maka sistem matematika yang dilengkapi dengan 1, 2, 3 ini disebut dengan grup. Sistem matematika himpunan bilangan bulat yang dilengkapi dengan operasi jumlah, sistem matematika himpunan bilangan rasional yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan, demikian juga himpunan bilangan real yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan, itu adalah contoh grup karena dia memenuhi syarat ini ya. Di operasinya bersifat asosiatif, mempunyai unsur identitas terhadap operasi penjumlahan. Jadi kalau Z unsur identitasnya adalah 0 terhadap operasi penjumlahan, Q juga ya 0, R juga 0 ya terhadap operasi penjumlahan ya. Kemudian apakah setiap unsurnya mempunyai inverse? Jadi kalau kita ambil sebarang anggota Z, maka inverse-nya adalah negatif dari Z. Demikian juga anggota Q dan anggota R ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita mempunyai himpunan bilangan rasional dengan operasi perkalian? Oke. Dia adalah sistem matematika ya. Kemudian operasinya bersifat asosiatif, G memuat unsur identitas terhadap operasi perkalian, memuat ya. Jadi himpunan bilangan rasional memuat elemen identitas yaitu 1 ya. Kemudian apakah setiap unsurnya mempunyai inverse atau balikan terhadap operasi perkalian? Oke, ternyata tidak ya. Oke, yang tidak mempunyai balikan itu adalah 0. Jadi 0 anggota himpunan bilangan rasional, tetapi dia tidak mempunyai balikan. Artinya apa? 0 tidak mempunyai balikan artinya untuk setiap anggota dari G, kalau kita kalikan dengan 0, hasilnya tidak sama dengan 1 ya. Jadi 0 tidak mempunyai balikan. Bagaimana kalau 0 itu kita buang? Jadi kalau kita buang ya, oke. Jadi kalau kita buang maka kita bisa periksa bahwa dia memenuhi semua syarat tentang grup, sehingga himpunan bilangan rasional tanpa 0 dilengkapi dengan operasi perkalian adalah grup. Sebagai latihan mungkin akan menarik untuk mengkaji apakah Zn dengan operasi perkalian modulo n, jadi sistem matematika ini apakah senantiasa merupakan grup atau senantiasa bukan grup. Oke, kita akan tunjukkan
Kalau dia senantiasa grup maka dia mesti memenuhi syarat ini ya. Jadi kalau dia juga senantiasa bukan grup maka pasti ada syarat yang ada di sini yang tidak dipenuhi. Atau bagaimana? Kita mempunyai himpunan tak kosong yang hanya memuat satu unsur. Taruhlah kita beri nama unsur itu A. Bagaimana kita mendefinisikan suatu aturan yang kemudian aturan itu adalah operasi yang kemudian dia membentuk sistem matematika yang kemudian dia membentuk suatu grup. Kita pandang bintang adalah aturan yang mengaitkan G cross G ke G, tapi karena G-nya itu hanya mempunyai satu unsur maka kita bisa tulis bintang itu adalah satu aturan yang mengaitkan pasang terurut A ke himpunan A ya. Jadi kita hanya punya koma A yang dipetakan oleh begini ya. Nah, karena kodomainya itu hanya memuat A, maka mau tidak mau dia harus sama dengan A ya. Oke, atau kalau kita tulis dalam bentuk tabel Kelly misalnya, maka kita punya gimana ini harus sama dengan A. Jadi kita hanya punya satu pilihan untuk mendefinisikan satu aturan sehingga aturan itu adalah suatu operasi biner. Kan bahwa bintang ini adalah satu-satunya aturan yang mendefinisikan suatu operasi yang bisa kita buat sehingga kita peroleh himpunan yang anggotanya hanya A dengan operasi bintang yang kita definisikan begini adalah suatu sistem matematika. Kemudian untuk menunjukkan apakah sistem matematikanya itu kemudian adalah sebuah grup, maka kita harus tunjukkan bahwa operasi bintang ini bersifat asosiatif. Kemudian kita harus tunjukkan bahwa A ini adalah unsur identitas dan bahwa kita tunjukkan bahwa A ini mempunyai inverse terhadap operasi bintang. Nah, himpunan G hanya memuat satu unsur. Untuk membuktikan bahwa bintang itu bersifat asosiatif, maka kita harus tunjukkan A bintang A sama dengan A bintang A. Ya, kita lihat di ruas kirinya bahwa A bintang A ini kita kerjakan dulu hasilnya A, kemudian kita operasikan dengan A hasilnya juga A. Nah kemudian kalau kita lihat di ruas kanan sama juga ya, A bintang A kita kerjakan dulu yang ada di kanan sehingga kita punya A bintang A dan ini hasilnya A. Nah dari sini kita dapatkan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Oke, jadi kita sudah tunjukkan bahwa bintang itu adalah operasi yang bersifat asosiatif. Ini kita harus menunjukkan bahwa A adalah unsur identitas di G terhadap operasi bintang. Artinya kalau saya ambil A ini, saya harus operasikan dengan sebarang anggota G karena hanya memuat satu unsur, maka dia harus saya operasikan dengan A yang hasilnya harusnya sama dengan ini ya. Oke, karena sama saja ternyata. Oke. Atau kalau saya punya A yang ada di sini, kemudian saya operasikan dengan dengan A yang ada di sini, hasilnya juga sama dengan A ya. Oke. Itu artinya bahwa A adalah unsur identitas di G terhadap operasi bintang. Kita harus menunjukkan bahwa setiap unsur di G itu mempunyai inverse terhadap operasi bintang ya. Oke. Karena G hanya memuat satu unsur, maka kita hanya punya satu pilihan A ya. Oke, saya harus memilih anggota G supaya kalau saya operasikan dengan A hasilnya adalah unsur identitas. Unsur identitasnya adalah A. Oke, dan kalau
saya pilih A, maka dipenuhi A bintang A sama dengan A. Oke. Demikian juga kalau saya punya A di sini, karena G hanya nomor satu unsur, ya. Kemudian saya ingin, bisa nggak saya menemukan suatu unsur di G yang hasilnya A. Nah, kalau ternyata saya pilih A, ternyata hasilnya A, sehingga saya bisa tunjukkan bahwa setiap unsur di G mempunyai inverse terhadap bintang, dan inverse-nya adalah A itu sendiri. Sehingga dengan demikian kita sudah tunjukkan bahwa G dengan satu anggota dengan satu operasi yang kita definisikan seperti ini membentuk suatu grup. Bagaimana kalau misalnya G mempunyai 2 buah unsur, 3 unsur, 4 unsur? Apakah kita hanya mempunyai satu pilihan operasi sehingga dia memenuhi syarat grup? S dengan operasi bintang adalah sistem asosiatif jika S dengan operasi bintang mempunyai unsur identitas kiri E, yaitu E bintang X sama dengan X untuk setiap X anggota S, dan untuk setiap X anggota S terdapat U anggota S, demikian sehingga U bintang X sama dengan E, maka S dengan operasi bintang adalah grup. Untuk menunjukkan S dengan operasi bintang adalah grup, maka kita cukup menunjukkan bahwa X bintang E sama dengan X untuk setiap X anggota S, dan untuk setiap X anggota S yang memenuhi syarat ini, maka X bintang U sama dengan E. Ya, jadi kita harus tunjukkan bahwa syarat grupnya terpenuhi, bahwa dia bersifat asosiatif, sudah mempunyai unsur identitas karena sudah ada kiri, maka kita harus menunjukkan bahwa dia mempunyai unsur identitas kanan, kemudian setiap unsurnya mempunyai balikan. Ya, kalau kita sudah tunjukkan 2, maka kita sudah tunjukkan bahwa S dengan operasi bintang adalah grup. Yang kedua terlebih dahulu, ya. Jadi untuk setiap, diketahui di sini bahwa untuk setiap X anggota S terdapat U anggota S, artinya U ini bergantung kepada X yang kita pilih, ya. Sehingga U bintang X sama dengan E. Nah, di sini mungkin akan kita buat ada indeks yang lebih jelas, ya. Jadi kalau misalnya untuk setiap X terdapat U yang bergantung pada X ini, ya. Sehingga UX-nya sama dengan E, maka S adalah grup, ya. Oke, sehingga di sini kita akan tulis untuk setiap X dan U yang bergantung pada X, ya, sehingga UX bintang X-nya sama dengan E, akan kita tunjukkan X bintang UX, ya, sama dengan E. Oke, dari yang diketahui bahwa untuk setiap X anggota S terdapat nol, ya, dengan kata lain untuk sebarang X anggota S, maka ada U yang bergantung pada X yang kita pilih, sehingga UX bintang X sama dengan E. Kemudian kita akan tunjukkan bahwa X bintang UX sama dengan E. Karena E itu adalah unsur identitas kiri, maka kita punya E bintang UX sama dengan UX, sehingga diperoleh UX bintang X bintang U sama dengan UX, ya. Ini E, ya. Oke. Oke. Kemudian karena operasi bintang itu bersifat asosiatif, maka kita punya informasi ini, ya. Di sini tadi kita buat bahwa UX bintang X itu bintang UX, gitu, ya, sama dengan kita pindahkan kurungnya di sini. Oke, kemudian dari kalimat ini juga kita punya informasi, ini kan berlaku untuk sembarang X anggota S. Oke, maka khususnya untuk UX yang anggota S itu, maka dari kalimat ini kita dapatkan ada loh yang bergantung pada UX, kita beri simbol UX anggota S, sehingga UX bintang UX sama dengan E. Oke, sekarang kita akan tunjukkan bahwa X bintang UX sama dengan E. Kita perhatikan bahwa X bintang UX
itu sama dengan E bintang XUX ya, kita kalikan. Kemudian E nya kita gantikan dengan UUX bintang UX. Oke, sama, kita pindahkan ke sini. Kemudian karena operasi bintangnya bersifat asosiatif ya, maka kita punya UUX bintang, oke, kita pindahkan kurungnya, UX bintang X bintang UX, maka ini adalah UX ya. Oke, ini adalah UX karena dia asosiatif di sini ya. Oke, sehingga kita punya UUX bintang UX itu sama dengan X UX. UX bintang UX itu sama dengan E ya, maka ini sama dengan E, sehingga kita bisa tunjukkan bahwa X bintang UX itu sama dengan E untuk sebarang X. Akan tunjukkan yang pertama ini ya, yaitu X E sama dengan X untuk setiap X angka E, artinya E itu adalah elemen identitas kanan, sementara diketahui bahwa E itu elemen identitas kiri ya, bahwa E bintang X sama dengan X untuk setiap X anggota S. Oke, kita perhatikan X bintang E itu sama dengan X bintang O X bintang X ya, diketahui juga ya. Oke, karena bintang itu bersifat asosiatif, maka kita punya X bintang UX ini ya, kita pindahkan kurungnya, bintang X itu sama dengan yang di atasnya. Sementara dari hasil yang kedua kita punya bahwa X bintang UX itu sama dengan E ya, X bintang UX ini sama dengan E, maka kita punya X bintang E sama dengan E bintang X. Dengan kata lain, kita sudah tunjukkan bahwa E itu juga elemen identitas kanan, sehingga dengan demikian kita sudah tunjukkan bahwa S dengan operasi bintang adalah grup. Sebagai latihan, misalkan S dengan operasi bintang adalah sistem asosiatif, maka S dengan operasi bintang adalah grup jika dan hanya jika untuk setiap X angka S terdapat dengan tunggal A B angka S yang memenuhi A bintang X sama dengan J dan X bintang B sama dengan J. Jadi kita harus menunjukkan dua arah ya, yang ke kanan dan yang ke kiri.